Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Fahira Yustiawan dengan NIM 121600065. Saya mahasiswi psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji t-test dalam statistik inferensial. Uji t-test atau uji T adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Uji statistik parametrik memiliki beberapa jenis uji yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai populasi dari sampel yang diambil. Diturunkan oleh W.S. Gosset tahun 1908, dinamakan distribusi student karena waktu dipublikasikan, Gosset menggunakan nama samaran student, dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T adalah nama huruf terakhir dari nama beliau. Sejak itu, distribusi bagi T disebut sebagai distribusi student T. Adapun fungsi dari uji T dan spesifikasinya adalah fungsinya itu untuk menguji rata-rata suatu sampel. Yang kedua, untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Untuk spesifikasi uji T adalah yang pertama, data yang berskala ukur interval atau rasio. Data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil itu kurang dari 30. Jika sampel lebih dari 30, maka uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Adapun jenis-jenis dari uji T yaitu ada tiga. Yang pertama ada satu sampel, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Semisalkan rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Dan untuk yang kedua yaitu ada dua sampel berpasangan atau dependent sample test atau paired sample t-test, yaitu adalah membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Yang ketiga ada dua sampel bebas atau independent sample t-test, yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Yaitu ada uji T satu sampel atau one sample t-test. Untuk statistik ujinya, T sama dengan X bar min mu 0 per S dibagi akar N, di mana X bar itu adalah rata-rata sampel. Untuk mu 0 yaitu adalah nilai konstanta tertentu, dan S adalah standar deviasi atau simpangan baku sampel, dan N adalah jumlah sampel. Dengan kriteria uji, tolak H 0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau V-value kurang dari alpha. Selanjutnya ada uji T dua sampel atau two sample t-test, yaitu dua sampel berpasangan atau dependent atau paired sample t-test, di mana statistik ujinya yang ada di gambar, di mana X bar 1 adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 adalah simpangan baku sampel 1, S2 adalah simpangan baku sampel 2, dan R adalah korelasi antar dua sampel. Dengan kriteria uji, tolak H 0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau V-value kurang dari alpha. Lalu yang terakhir ada uji T dua sampel atau two sample t-test, yang dua sampel bebas atau independent sample t-test. Dengan statistik ujinya yang ada di gambar, yaitu di mana X bar 1 adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 adalah simpangan baku sampel 1, dan S2 adalah simpangan baku sampel 2. Dengan kriteria uji, tolak H 0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau V-value kurang dari alpha. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Data diambil dari 15 dealer. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut, yang ada di tabel sebelah kanan. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Selanjutnya adalah tahapan uji T menggunakan SPSS. Di sini ada tampilan awal dari aplikasi SPSS Data View. Selanjutnya kalian masukkan data yang sebelumnya, yaitu data yang motor merek A,
B sebelum dan sesudah ke data view. Jika sudah masukkan data, kalian beralih ke variabel view. Untuk kolom name pertama kalian ketik sebelum, dan untuk kolom name kedua kalian ketik setelah. Dan untuk kolom label yang pertama yang sebelum kalian ketik sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Dan untuk kolom setelah di bagian label kalian ketik setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Lalu setelah itu kalian jangan lupa ganti measure-nya ke scale dua-duanya, lalu klik analyze yang ada di panah abu yang di atas, lalu ketik pilih descriptive statistic dan pilih explore. Setelah klik explore akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian pindahkan sebelum adanya dan setelah adanya ke dependent list dengan mengklik panah yang ada di lingkaran merah. Setelah kalian pindahkan ke dependent list, kalian pilih plots, lalu kalian klik atau centang checklist normality plots with test, lalu klik continue. Lalu selanjutnya kalian pilih analyze lagi yang di atas di panah abu, pilih compare means, pilih yang paired sample t-test. Lalu akan muncul tampilan paired sample t-testnya. Kalian pindahkan yang sebelum adanya itu ke variabel 1, dan setelah adanya kalian pindahkan ke variabel 2 dengan mengklik panah yang ada di lingkaran merah. Lalu setelah memindahkan kalian klik lagi options, klik option, lalu kalian pilih yang di confidence interval presentasenya itu 95% karena menggunakan alpha 5%, lalu klik continue. Maka setelah itu hasilnya akan keluar di output, jendela output. Lalu yang terakhir ada hipotesis statistik. Uji normalitasnya H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal dengan uji T dan alfanya ini 5%. Statistik ujinya, uji normalitasnya ini sebelumnya itu adalah v-value Kolmogorov 0,200, v-value-nya Shapiro-Wilk 0,122. Sesudahnya v-value-nya Kolmogorov 0,200 juga, v-value Shapiro-Wilk-nya 0,396. Dan untuk uji T-nya dihitungnya ini adalah min 1,031, v-value-nya adalah 0,032. Lalu kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel atau v-value kurang dari alpha. 1,031 ini lebih besar dari 2,14 atau 0,032 kurang dari 0,05, maka H0 ini adalah ditolak. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara empiris belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.